Kita bersyukur, kita bersyukur bisa bertemu lagi hari ini di hari yang kelima, bulan yang ke-8. Puji Tuhan. Ya, kita siap belajarnya. Oke. Hari ini Pak Gali yang pilih tema. Pak Gali atau Filipus? Saya di Oke, ya. Kok hilang tadi? Baik. Shalom semua, lagi sekali. Tema kita hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, itu tidak sekedar percaya. Nah, terus gimana? Oke. Saudara, percaya pada sesuatu dan percaya pada seseorang itu hanya membutuhkan satu hal. Ya, percaya pada sesuatu atau percaya pada seseorang itu hanya membutuhkan satu hal, mengenal. Ya, nggak cuma tahu, mengenal. Jadi sebelum kita belajar tentang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, itu nggak sekedar percaya, ada sesuatu yang penting. Oke, ya. Oke, anak saya dari Pak Betung Kerayaan ikut hadir juga, puji Tuhan. Nah, sebelum kita belajar bagaimana percaya yang berkenan kepada Tuhan, saya beri contoh dulu. Percaya sesuatu itu bukan orang, tapi sesuatu bisa obat, ya bisa produk apa, dan percaya kepada seseorang. Itu sangat dibutuhkan satu hal saja, mengenal. Saya beri contoh begini. Suatu hari ada salah seorang anggota keluarga kita, anak kita lah, ngalami sakit yang aneh. Nggak tahu ya, kita sebagai keluarga, orang tua, kakak, adik, ya oma, opa, om, tante, nggak tahu ini sakit apa. Tiba-tiba ada beberapa teman kita, beberapa saudara kita, itu bilang, loh, anak kami pernah sakit seperti itu. Dan kami diberi dokter obat ini. Obat A gitu misalnya ya. Ini berita pertama. Pasti kita sebagai orang tua atau keluarga dari anak yang sakit, masih belum ambil perhatian. Nah, berapa saat kemudian, ada teman yang lain. Anaknya pernah sakit seperti yang kita alami. Terus saudara kita yang kedua ini, yang gak kenal dengan yang pertama tadi, menceritakan ada obat. Loh, kok yang kedua ini nyebutnya obat yang sama? Ayo saya tanya kepada saudara. Setelah dua orang yang tidak saling kenal, lalu memberitakan tentang obat yang sama yang pernah dihadapi oleh anak mereka seperti yang sedang kita hadapi untuk anak kita. Mulai timbul sesuatu enggak? Woi, yang punya rumah nyalam juga. Shalom. Ya. Saudara, mulai timbul sesuatu enggak? Tapi saya percaya kita belum ambil tindakan. Nah, kita masih bimbang bagaimana ini. Datang teman kita yang ketiga, yang juga tidak mengenal yang pertama dan kedua. Jadi tiga orang ini nggak kenal. Ternyata teman yang ketiga ini datang memberitakan obat yang sama. Ayo tolong jawab, ini kita diskusi ya. Yang di Zoom bisa langsung bicara, yang TikTok, Facebook, Instagram, ya bisa nulis. Setelah tiga orang yang tidak saling kenal memberitahu tentang jenis obat yang sama, timbul apa? Coba jawab dong. Timbul apa di hati kita? Mana ini kok nggak ada yang jawab? Ayo nulis. Timbul apa? Mana ini? Ya, mau mencoba. Betul, dari Nabire. Mau coba. Ya, ayo yang lain nulis.
Yakin? Oh, dari Sydney. Yakin? Ya, dari lapas 2B di borong-borong. Percaya, betul. Dari Facebook, percaya. Ya, oke, betul. Ya pasti percaya. Karena 3 orang yang gak saling kenal memberitakan jenis obat yang sama. Pasti bukan? Bentar, kekunci ya, bentar. Oh, oke. Maaf. Jelas ya? Nah, pasti kita akan langsung cari di mana beli obatnya itu. Oke, ada yang nulis di Instagram, tertarik untuk mencoba. Ada yang bilang juga, ini obat bener. Ya, karena ada yang bilang, rasa percaya, betul. Nah, lalu kita mencoba. Contoh yang lain. Ini masih sesuatu, belum orang. Ya, suatu hari tiba-tiba ada berita yang kita dengar. Di ujung jalan situ baru buka rumah makan. Nah, ternyata rumah makan itu masakannya enak, harganya cukup murah. Ini berita yang pertama. Kita masih belum tertarik, ya, timbul percaya, betul, dari Tegal, orang Tegal, Surabaya, timbul percaya. Tiba-tiba ada teman lain datang. Loh, rumahmu itu dekat loh. Di pojok situ, di ujung jalan situ, ada rumah makan baru buka. Dan masakannya enak, harganya terjangkau. Kalau nggak bilang murah gitu ya. Nah, setelah 2 orang memberitahukan berita itu. Jangan tunggu orang ketiga ya, sombong kali. Apa salahnya kita mencoba? Oke, apa salahnya tim dari Brisbane ikut gabung? Apa salahnya kita mencoba? Nah, ini sesuatu. Saya beri contoh tentang seseorang. Ini tentang orang sakit lagi. Suatu hari ada satu keluarga baru pindah ke sebuah kota. Baru pindah. Nah, setelah berapa saat, ternyata salah satu anggota keluarga orang yang baru pindah ke kota itu sakit. Nah, kebetulan di kota itu saudara ini sudah punya kenalan beberapa orang yang tinggal di kota itu. Wajar nggak kalau saudara yang baru pindah ini tanya kepada 2-3 orang di antara mereka di kota itu, siapa yang tahu ada dokter yang cukup baik bisa dipercaya? Woi, aku gimana tolong Agung ya, yang bisa dipercaya. Karena ada anggota kami, keluarga kami yang sakit. Nah, ternyata 2 atau 3 orang yang kita tanya, karena kita orang baru di kota itu, menyebut satu nama dokter yang sama dari 3 orang ini. Pasti timbul percaya. Ya, kita datang dong ke dokter itu. Setuju ya? Nah, ini seseorang. Saudara, ternyata dari semua ini sumbernya cuma satu, berita. Ya toh, tentang obat, tentang rumah makan, tentang dokter, karena dengar berita. Ya sudah, lakukan saja. Nah, saudara, mari kita baca ayat yang pertama, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita baca dulu ya ayat ini. Roma 10 ayat 17. Ayo kita lihat. Roma 10 ayat 17. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami. Nah, jadi semua itu karena ada berita. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus.
luar biasa ini. Pendengaran oleh firman Kristus. Ya, langsung TSI. Mulai 16 ya TSI-nya. Langsung TSI aja. Oke, kita lihat. Jadi semua itu dari berita. Jadi, orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita keselamatan dari Tuhan. Dan mereka mendengar berita itu karena ada orang yang menyampaikannya. Tetapi tidak semua orang siap menerima kabar baik itu. Khususnya orang Yahudi. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengeluh kepada Tuhan mengenai bangsa itu. Yahweh, hampir tidak ada yang percaya kepada berita yang kau perintahkan untuk aku sampaikan. Nah, agak panjangnya. Jadi iman percaya itu karena ada yang memberitahu. Namanya berita. Maka itu Injil disebut good news. Berita baik, kabar baik. Saudara, berita, ya, TB-nya ya ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Yahweh, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, yang sekian tahun terakhir ini beredar, ada istilah hoax atau hoax. Ya. Nah, celakanya manusia itu lebih suka dibohongin. Kok nggak enak ya dengar kata ini ya. Ya, boleh ya saya ngomong ini ya. Ternyata manusia itu lebih suka dibohongin loh. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya, ya, yang sering didengar dan sering dicari, ternyata berita hoax atau hoax, berita palsu, berita yang nggak dengar. Dan begitu cepatnya berita itu nyampe, cepat sekali. Ini cuma kesaksian saja. Hari Kamis yang lalu. Ya, Kamis. Saya masih dalam perjalanan di pesawat, ya. Begitu, ya, ada yang komen, berita bohong yang diulang-ulang bisa menjadi berita yang dianggap benar. Betul, itu dia. Oke, nggak ada suaranya, ada ya? Nggak, saudara. Begitu pesawat saya mendarat, ya biasa, saya buka HP saya. Kaget saudara, betul-betul shock saya. Apa beritanya? Ada berita viral. Diberitakan saya meninggal. Itu Kamis minggu yang lalu. Sampai ada yang sudah nangis-nangis. Sampai sudah pokoknya beritanya ramai sekali. Nah itu loh. Nah ini fakta ya, nggak masalah sih. Tapi kadang-kadang kita lebih suka yang begitu. Begitu, ayo kita bertobat. Berita yang tidak pernah bohong adalah firman Tuhan. Katakan amin. Adalah firman Tuhan. Itu berita yang tidak pernah bohong. Maka itu supaya iman kita timbul, ayo dengarkan firman Tuhan yang tidak pernah bohong. Setuju ya? Ini dia. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, lalu apa maksudnya? Kita ini percaya tetapi tidak boleh sekedar percaya. Ada sesuatu yang Tuhan ingin Dia kerjakan dalam hidup kita. Maka itu penting sekali untuk kita mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ini. Ya. Kita buka Yohanes pasal 2. Ya, Yohanes pasal 2. Kita lihat ayat ini. Mulai ayat yang ke-23. Oh, tebing tinggi, pamit. Oh, ada ibadah lagi. Oke. Ya, Yohanes pasal 2, mulai 23. Maaf, 23 ya. Mulai 23. Yohanes 2 mulai 23.
Dan sementara Yesus di Yerusalem, ya, selama hari raya Paskah itu, banyak orang percaya dalam namanya. Senang, bagus kalau banyak orang percaya dalam namanya. Bagus. Karena, motivasinya ini. Percaya kepada Tuhan Yesus itu baik. Tapi tidak boleh sekedar percaya. Ada persyaratan yang dinilai dengan motivasi yang benar. Ya, saya ulangi. Dan sementara Yesus ada di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Apa motivasi percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Coba TSI-nya langsung. Kita lihat Filipus ini menayangkan ayat. Ya, ayat 23. Ya. TSI-nya. Selama hari raya Paskah itu, Yesus berada di Yerusalem. Pada waktu itu, banyak orang, wah keren, menjadi percaya kepadanya karena melihat keajaiban-keajaiban yang dia lakukan. Dari Blitar, amin, puji Tuhan. Nah, motivasi percaya Tuhan Yesus karena sesuatu. Dan sesuatunya ini nggak baik di mata Tuhan. Ya, mereka banyak percaya Yesus karena lihat mujizat. Lihat semua perbuatan ajaib dari Tuhan Yesus. Nah, ternyata Tuhan nggak suka. Ayat yang ke-24. Jadi kita cek. Kita ini sekarang percaya kepada dia itu karena apa? Nah, ini masalahnya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Habis. Karena Tuhan Yesus mengenal mereka semua. TSI-nya, ayat yang ke-24, TSI-nya. Walaupun begitu, banyak yang percaya kepada Yesus. Walaupun begitu, langkat hadir, puji Tuhan. Walaupun begitu, Yesus tetap menjaga jarak dengan mereka. Wah, ini nggak enak. Menjaga jarak ya dengan mereka. Sebab dia tahu isi hati mereka masing-masing. Oke, saya berikan beberapa fakta dengan istilah menjaga jarak ini. Maaf ya, ini cuma contoh saja. Pasti semua kita sudah ada yang pernah mengalami pasti. Begini, suatu saat ada orang yang kita belum kenal. Ya, tiba-tiba orang ini mengenal kita. Nah, saudara pernah dengar nggak istilah umum? Sok kenal, sok dekat. Nah, tiba-tiba seorang ini sok kenal dan sok dekat. Nah, selama dia mendekati saudara, wah, dengan apa ya, kata-kata penuh pujian yang manis, dengan etika yang begitu sopan, ya. Saudara lagi makan misalnya, saya berikan minum ya. Mau minum apa itu? Wah, itulah sok kenal, sok dekat. Tapi pasti saudara bisa merasa ada sesuatu. Ya, bayangkan baru ketemu, tapi begitu mengakrabkan diri, pasti ada sesuatu. Nah, itu ayat menurut terjemahan sederhana Indonesia. Coba buka lagi ya, yang TSI-nya itu keren itu. Banyak yang percaya Yesus. Wah, kalau model percaya begini, aduh, itu istilahnya bertepuk sebelah tangan. Ya. Walaupun begitu,
Yesus tetap menjaga jarak dengan mereka. Sebab Tuhan Yesus tahu isi hati mereka masing-masing. Nah, kepada seseorang yang sok kenal dan sok dekat tadi, pasti saudara nggak bisa mendekatinya. Saudara pasti pasang jarak. Karena ada sesuatu yang nggak enak. Nah, pernah toh ngalami seperti itu? Pasti pernah. Bukan mencurigai, beda. Ya, Tuhan tidak mencurigai. Kalau mencurigai itu nggak kenal atau belum kenal. Tapi Tuhan Yesus jelas loh. Mengapa dia menjaga jarak dengan begitu banyak orang yang percaya dia? Karena Tuhan Yesus mengenal isi hati mereka. Sebab Yesus tahu isi hati mereka masing-masing. Nah, di sini kita akan menemukan, ya, kita akan coba menemukan sesuatu. Kita bisa pura-pura baik di hadapan orang. Oke, Pri, senang sekali papi kamu gabung. Kita bisa pura-pura baik di hadapan orang. Ya, pasti bisa. Wajar itu. Tapi ini masalahnya. Kalau cuma pura-pura baik, berarti memang gak baik. Namanya aja pura-pura baik. Nah, saudara, curiga, ya, oh ya, sekianlah pamit ya. Curiga itu karena tidak mengenal. Cuma meraba-raba. Mungkin, jangan-jangan, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mencurigai begitu banyak orang yang percaya kepada dia. Karena Tuhan Yesus tahu motivasi mereka percaya itu apa. Nah, ini beda. Jadi saudara dan saya tidak boleh mencurigai seseorang yang kita tidak kenal atau belum kenal. Nah, itu beda. Tapi orang yang saya katakan contoh tadi, sok dengar, sok kenal, dan sok dekat. Nah, itu yang bahaya. Kita rasalah itu bukan curiga. Nggak enak kok ada sesuatu orang ini. Nah, jadi pura-pura baik karena ada maunya. Terima kasih. Betul. Maunya apa kalau mereka pura-pura baik kepada Tuhan Yesus? Karena ada maunya. Ingin dapat mujizat. Nah, maka itu jangan kita seperti itu. Jadi dari konsep ini kita mengerti. Saudara, supaya tidak ada jarak antara Tuhan Yesus dengan kita. Kondisikan hati kita sedemikian rupa sehingga dia kenal isi hati kita sungguh-sungguh atau tidak. Ya, maka itu dalam hidup ini penting sekali menjaga hati kita untuk tetap bersih, tetap berkenan, tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya beri contoh ini. Yohanes 1:47. Ini contoh. Ya, kalau ada ayat ini, kalau kita mengerti ayat ini sudah, kita enggak usah enggak usah khawatir. Tuhan Yesus pasti mempercayakan dirinya kepada kita, itu pasti. Yohanes 1:47. Ya. Ya, komen dari Nabi Re, pura-pura baik itu melelahkan hati. Betul, capek karena munafik. Kata Filipus kepada Nathanael, ya, saudaranya, mari dan lihatlah. Jadi Filipus beberapa saat yang lalu sudah jadi murid Tuhan Yesus. Nah, dia punya saudara namanya Nathanael.
Nah, Filipus ingin, Nathanael pun jumpa Tuhan Yesus. Maka diajaklah Nathanael untuk ketemu Tuhan Yesus. Jadi Nathanael belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum pernah ketemu Nathanael. Tapi begitu Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Baru ketemu, belum kenal secara manusia. Tetapi Tuhan Yesus mengenal hati Nathanael. Lalu berkata tentang Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Belum kenal. Tapi Tuhan Yesus mengenal isi hatinya langsung. Oke. Sama coba BIS. Ayatnya sama BIS. Yesus melihat Nathanael datang. Lalu berkata tentang dia. Lihat, belum kenal, baru ketemu. Lihat, itu orang Israel sejati. Oh sama ya, tidak ada kepalsuan padanya. Oke, TSI. TSI-nya keren. Waktu Yesus melihat Nathanael datang, dia berkata tentang Nathanael kepada kami. Ya, lihat, dia itu orang Israel sejati yang tidak mungkin menipu. Yang tidak mungkin menipu. Maka itu begini. Ayo kita masing-masing tanya ke hati kita. Kira-kira kalau sekarang ini Tuhan menilai saya, menilai saudara masing-masing, kira-kira ada kata kunci apa? Ini dia. Tolong kami Tuhan, supaya hati ini tetap benar, tetap murni di hadapan. Orang berkata tentang seseorang, ya, atau orang berkata tentang kita, pasti saya tidak menghakimi, pasti tidak pernah tepat, karena kita terbatas, betul. Apalagi kalau punya motivasi. Contoh begini, ada orang berbuat baik pada seseorang. Karena motivasinya, orang yang dia buat baik ini suka memberi. Ya pasti dong. Kalau kita kenal seseorang suka memberi, kita pasti akan baik pada dia. Nah, suatu saat yang seharusnya orang ini waktunya memberi, ternyata dia nggak beri. Ayo jujur. Maaf, tidak menghakimi. Ayo jujur. Kira-kira kita mulai ada jarak nggak? Ya, biasanya hari-hari seperti ini itu beri. Kok hari ini nggak beri? Biasanya, maaf ini umum di WA. Ditanya, apa kabar, kabar apa? Nggak beri juga. Sampai beberapa saat yang biasanya beri, tetapi tidak beri. Maaf loh. Jujur ya manusia ini. Apakah kita, jadi termasuk diri saya tanyakan. Apakah kita masih mau berbuat baik lagi pada orang yang biasanya beri, dan waktu dia suka memberi, kita berbuat baik pada dia. Dan setelah dia berapa saat tidak memberi, biasanya untuk apa berbuat baik lagi? Dia sudah nggak memberi kok. Nah, ini dia. Oke, ada komen bagus dari Nabiri.
Natanael datang kepada Yesus apa adanya, bukan ada apanya. Ya, motivasi ini loh saudara. Jadi kita menilai seseorang 99% pasti nggak tepat. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Untuk kita tuh dikenal oleh Tuhan. Motivasi hati kita bagaimana? Lukas 24 ayat yang ke-36 atau 26 kalau saya nggak salah, ya. Baik, Bapak guru sekolah minggu, media hari misa ada di mana? Oh, ini media yang di balik Bapak atau media hari misa? Ya, lihat tuh. Oh, 26 berarti ya, Phil? Atau yang coba 26. Oh bukan, pelan-pelan. Coba yang satu terjemahannya, Phil. Karena mereka itu percaya ada terus. Oh bukan, 24. Oh di atasnya lagi, di bawah lah, Phil. Turun lagi, turun. Pelan-pelan, enggak. Oh itu ya, sebentar. Bukan, Phil, turun lagi. Yang 2 murid itu. Maaf. Enggak, 2, terus. Ya, nah, stop, pelan-pelan. Maaf ya, saudara, maaf. Ya, stop dulu, Phil. Nah, ayat 21. Maaf ya, saudara. Lukas 24 ayat 21. Ini murid. Ya, disebut murid laki-laki. Berarti mereka kumpul Tuhan Yesus setiap hari. Murid. Ternyata mereka mengikut Yesus punya motivasi yang salah. Padahal kami dahulu mengharapkan. Nah, mulai ketahuan ini. Apa harapannya mengikut Yesus? Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak kematian Tuhan Yesus. Sejak semua itu terjadi, dia nggak bangkit. Kami kecewa. Oke, coba TSI-nya. Ayat 21 ini TSI-nya. Padahal sebelum Yesus ditangkap, diadili, disiksa sampai mati, sebelumnya kami berharap dialah yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Ternyata dia bukanlah raja penyelamat yang kami nantikan. Wih, kurang ajar betul. Woi, shalom, mamanya pesat dari Nebire, gabung. Ternyata dia bukanlah raja penyelamat yang kami nantikan. Karena sekarang dia sudah mati. Dan ini hari yang ketiga. Kira-kira kalau kita, saudara dan saya menjadi Yesus. Dan sudah ngajar sendiri kurang lebih 3,5 tahun. Ternyata murid kita yang kita ajari sendiri masih begitu bodohnya. Masih begitu motivasinya nggak benar. Rasanya kayak apa? Ini murid. Maka itu kita harus tes, harus cek. Apa sih motivasi kita percaya kepada Tuhan Yesus?
Karena kita nggak boleh cuma percaya dia, tapi harus ada sesuatu. Yesus jangan jaga jarak. Oke, sebelum saya lanjutkan, Gali coba jelaskan kenapa milih tema ini. Ada Gali? Tapi bentar. Bentar, Nak. Bentar. Oh, oke. Bentar ya. Nggak apa-apa. Oh, bawa anak. Nggak apa-apa. Anakmu dibawa juga nggak apa-apa. Ayo, ini yang milih tema. Kita mau dengar. Kenapa milih tema ini ya? Ayo, yang Jadi, ikuti tema Facebook, Instagram, saya mau balik. Ah, nggak jelas suaramu, Gali? sebentar ya. Ya, coba. Ya, maaf Pak. Papi mendadak ngomongnya. Ya. Ya, suara saya terdengar, Pi? Ah, jelas, jelas. Ya. Jadi, kenapa saya memilih tema ini? Ya, di zaman sekarang ini, eh, boleh nggak saya bertanya, Pi? Oke. Ah, boleh nggak saya ini dan kita ini menyebut diri kita ini di zaman sekarang itu seperti Petrus? Bisa aja. Kira-kira boleh. Nah, nah, jadi ya ya nggak bisa dipungkiri ya karena kan di zaman saat ini itu teknologi semakin canggih, Hmm. bahkan banyak eh, apa banyak sekarang itu kita apa-apa itu menggunakan sosial media begitu ya. Nah, jadi yang kita percaya itu malah lebih cenderung ke Sosial media. sosial media yang ada begitu. Bahkan ya kita ini sedikit-sedikit eh, mengutip ayat yang ada di sosial media, tetapi diri kita ini malah tidak mencari dan tidak menggali eh, kebenaran firman itu melalui Alkitab itu sendiri, tapi kita malah mencarinya di luar Alkitab begitu. Malah Hmm. ibarat kata ya kita berbelok seperti ibarat kata seperti Petrus yang pada waktu ia melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, awalnya dia percaya tapi ada keraguan di dalam hatinya. Begitu. Ada keraguan akhirnya dia mencoba. Nah, mungkin kita juga sama seperti Petrus pada saat itu ya, ketika hidup kita ini yang saat ini yang kita sedang jalani ya, kita akhirnya dibuat bimbang oleh sosial media tersebut begitu dan akhirnya kepercayaan kita pun yang seharusnya kita menaruh kepercayaan penuh akhirnya kita dibuat ragu begitu. Kita dibuat ragu oleh hal tersebut. Nah, jadi kenapa tema ini saya pilih supaya kita ini sama-sama belajar bahwa ya kita ini jangan asal percaya begitu aja, tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan supaya kita tahu isi hati Tuhan itu seperti apa, bahkan kita tahu kehendak Tuhan untuk kehidupan kita ini apa sih yang Tuhan mau. Jadi bukan hanya asal percaya begitu aja, bukan hanya percaya dari omongan orang, tetapi dari hubungan kita kepada Tuhan, dari hati kita kepada Tuhan. Nah, jadi eh, ya tema ini ya supaya kita sama-sama bisa belajar ya bagaimana bukan hanya sekedar percaya aja, tapi kita bisa mendengar juga isi hati Tuhan. Begitu, Pi, tema yang saya pilih. Puji Tuhan. Ya, baik. Filipus, coba carikan ayatnya siapa bisa bantu di Kisah Rasul ini. Dikatakan bahwa suara-suara kita di Berea itu beda dengan suara yang lain karena kalau mereka mendengar firman Tuhan, mereka langsung menyelidiki sendiri. Nah, itu Kisah Rasul berapa? Ngerti ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, sebentar ya, saya balik lagi. Makasih Gale. Ya, tadi pagi ada salah seorang gembala dari Medan itu kirim berita ya. Sekarang ini tidak sedikit khotbah-khotbah pendeta, hamba-hamba Tuhan pakai AI ya. Kecerdasan buatan nggak salah ya, nggak salah menggunakan AI itu teknologi. Tapi seperti yang Pak Gali katakan tadi, kalau ujung-ujungnya kita malas bersekutu dengan Tuhan, nah
akhirnya Tuhannya akan tersingkir. Terus kita tergantung dengan AI, ya, ChatGPT. Maaf ya anak-anak warga binaan, ya kalian sulit menggunakan sosmed. Jadi maaf, ini Bapak bicara untuk yang umum ini. Nah, ada, ya, maka itu bersyukur yang di dalam sangat dibatasi untuk menggunakan sosial media. Tapi kami yang di luar ini, seringkali terganggu dengan hal-hal seperti itu. Maka itu penting untuk hidup kita. Kita harus tahu apa yang Tuhan ingin diajarkan. Cari pribadi Yesusnya, bukan lewat sosmed, ChatGPT atau AI. Bukan itu. Oke. Ini contoh. Kisah Rasul 17 ayat 11. Ya, Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Hebat sekali ini. Ayo. Orang-orang Yahudi, ya, di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, jelas sekali ya. Kenapa? Perhatikan. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini orang Kristen di Berea. Ayatnya sama nggak? Coba naik lagi, Fer. Oke. Orang-orang Yahudi di sana lebih baik hatinya daripada orang-orang yang di Tesalonika. Karena mereka menerima firman dengan penuh semangat sambil menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui jika hal-hal itu memang benar. Langsung TSI-nya, BIS ya. Orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus. Dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab. Ya, untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. TSI. Orang-orang di Berea lebih terbuka kepada pengetahuan baru daripada orang di Tesalonika. Mereka senang mendengarkan pengajaran Paulus dan Silas. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk membuktikan kalau apa yang dikatakan Paulus dan Silas itu benar. Nah, saudara, tema kita ini dia. Ayo percaya kepada Tuhan. Tidak sekedar percaya, tapi serius kita mencari Tuhan. Dan biar Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita ini benar-benar percaya Dia 100% tulus atau ada hal lain yang tersembunyi. Wah, oke. Ya, luar biasa ya kalau kita melihat ini. Kok hilang, Phil? Oke, ya. Jadi siap gak kita belajar sendiri? Minta Roh Kudus yang memimpin. Memang, saudara, tidak salah menggunakan sosial media, AI, ya ChatGPT, nggak salah. Gitu. Tapi kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan sendiri, nah ini ceritanya lain, ya. Ceritanya pasti beda kalau kita nggak serius untuk belajar sendiri di dalam apa saja. Maka itu tiap hari, seperti yang di Berea ini, setiap hari mereka belajar. Setiap hari mereka menyelidiki apa yang tertulis itu. Nah, itu yang lebih baik, saudara. Walaupun di ChatGPT itu kita menemukan
banyak jawaban-jawaban yang kita sendiri kagum. Saya juga kok melihat itu. Tapi berbahagialah kita, lebih baik kita ini langsung cari yang tertulis itu. Nah, inilah yang disukai oleh Tuhan dalam kehidupan kita semuanya, supaya kita tidak salah jalan, kita tetap ada di jalan yang benar. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita semuanya. Untuk itu penting sekali fokus kita hanya kepada apa yang tertulis, supaya kita tidak lari kemana-mana. Setuju ya? Nah, warga binaan, kalian jauh lebih punya banyak waktu kalau kita melihat apa yang terjadi di Berea. Ya, saudara-saudara yang ada di dalam lebih banyak ya. Oh, maaf saya lupa ini. Terima kasih diingatkan, saya lupa. Lebih banyak menyelidiki. Setelah dengar apa yang Paulus katakan, mereka langsung baca sendiri. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tiru mereka. Ya, lagi sekali tidak salah menggunakan sosial media. Oh, AMD ya. Oke, ini ada terjemahan yang lain, ini AMD. Orang-orang Yahudi di kota Berea memiliki sikap yang lebih terbuka daripada orang-orang Yahudi di kota Tesalonika. Mereka mendengarkan hal-hal yang disampaikan Paulus dan Silas dengan penuh perhatian. Setiap hari, catat ini, setiap hari mereka mempelajari kitab suci untuk memeriksa apakah pengajaran yang disampaikan Paulus itu benar atau tidak. Nah, sikap ini yang Tuhan suka. Maka itu kalau kita percaya kepada Dia, harus percaya yang benar. Tidak boleh asal percaya. Percaya yang walaupun. Nah, ini yang walaupun. Kenapa saya pakai kata walaupun? Masih ingat ketiga saudara kita di zaman kerajaan Babel? Mereka diancam oleh Raja Nebukadnezar. Kalau tidak mau menyembah patung yang dia buat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api. Dan Raja memberi kesempatan. Ternyata mereka menolak. Raja marah. Lalu Raja berkata, panaskan 7 kali dari panas biasa. Wih, itu nggak tahu itu berapa ratus derajat Celcius, nggak tahu. Dan masih diberi kesempatan. Masih ada kesempatan. Kalau kalian menolak menyembah Yahweh Elohim yang hidup itu, maka engkau selamat. Kalau tidak, masuk. Terima kasih, Phil. Ya. Kitab Daniel pasal 3, lalu ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya. Wih, berani ya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Nah, ini yang saya katakan, percaya walaupun. Bukan percaya, tapi beda loh, nanti kita lihat. Jika Tuhan kami, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Bukan melawan, tapi menjelaskan. Beda loh ya. Terus ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Woi, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar.
Air mukanya, wajahnya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Jadi kalau saya pakai istilah lain, raja perlu tahu kalau yang kami sembah itu menolong kami, melepaskan kami, puji Tuhan. Tetapi walaupun Tuhan tidak menolong kami, walaupun tidak, tetapi seandainya tidak menolong kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Wih, hebat komen dari murid Yesus yang hebat, Martin Sunardi. Yesus bukan sekedar percaya, tapi juga mencari Tuhan tanpa agenda pribadi. Betul. Wih, luar biasa ini. Ayo kita miliki percaya atau iman yang walaupun Tuhan tidak menolong, kami tetap percaya. Masih ingat kisah lagu yang terkenal dalam gereja? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ternyata lagu itu digubah oleh seorang anak Tuhan yang melihat satu keluarga berapa banyak tahun yang lalu di daerah India. Mereka diancam kalau mau meninggalkan iman, mereka selamat. Tapi kalau tetap percaya Yesus, sekeluarga dibantai satu persatu. Dan yang terakhir, bapak ini setelah melihat istrinya dibantai, anak-anak masih diberi kesempatan, enggak, dibantai juga. Sejarah mencatat orang-orang percaya pertama di Korea, di Jepang, penganiayaannya mengerikan sekali, saudara. Tapi Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan keselamatan dari Tuhan nyata untuk mereka, walaupun harus kehilangan nyawa mereka. Maka itu penting sekali saudara dan saya punya iman yang walaupun Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya. Nah, Tuhan tidak ingin saudara dan saya menyatakan lewat mulut kita. Enggak. Karena maaf ya, sebagai manusia, seringkali apa yang kita ucapkan beda dengan isi hati kita. Betul, itu manusia. Maka itu, kalau hari ini Tuhan tolong kami, semua kita yang belajar, baik warga binaan maupun kita yang ada di luar, Tuhan menemukan dalam hidup kita iman yang walaupun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya. Wow, ada yang komen di Facebook saya belum kenal. Keteguhan iman percaya kepada Tuhan Bapa kita menentukan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Setuju. Terima kasih Pak Buditan. Saya ulangi. Keteguhan iman percaya kepada Tuhan Bapa kita menentukan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Betul. Woi, ada yang berkata, oh haleluya. Betul. Iman yang walaupun. Ayo. Kita sudah doa puasa. Tuhan gak jawab. Walaupun Tuhan gak jawab doaku, aku akan tetap percaya. Shalom juga David. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini yang Tuhan cari dari hidup kita masing-masing. Wah, dengan tambahan dikit dari Pak Buditan, kita buka ayat yang terakhir. Mazmur 18.
Jadi Tuhan itu melakukan apa saja sesuai dengan hati kita. Mazmur 18 mulai ayat 19. Coba kita lihat dulu. Mazmur 18 atau 21 langsung lah ya, karena waktu. Ayat 21. 21. Ya. Yahweh memperlakukan aku pelan-pelan sesuai dengan kebenaranku atau isi hatiku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi ini ya AYT. Yahweh mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku, dia membalasku. BIS. Yahweh membalas perbuatanku yang benar. Ia memberkati aku sebab aku tidak bersalah. MLT, Yahweh memberi pahala kepadaku sesuai kebenaran. Sesuai dengan kesucian tanganku, dia telah menebus aku. Coba lihat VMD-nya dan FIA-nya. Ini bagian terakhir. Terima kasih Bapak untuk kebenaranmu ini. Yahweh telah memberi hadiah kepadaku. Oh maaf. Ya. Yahweh telah memberi hadiah kepadaku atas perbuatanku yang benar. Ia baik terhadap aku karena aku tidak bersalah. KSKK-nya Yahweh mengganjari aku karena keadilanku sesuai dengan kebenaranku. Puji Tuhan. FIA, Yahweh memberi aku pahala karena perbuatanku benar dan kelakuanku suci. Puji Tuhan. Nah, ini yang Tuhan buat atas hidup kita. Bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai hati Tuhan yang ada di hati kita? Saya ulangi. Bagaimana saudara dan saya percaya kepada Tuhan, lalu kita melakukan hati Tuhan, isi hati Tuhan, dan isi hati Tuhan itu jadi isi hati kita, maka kalau Tuhan melihat isi hati kita adalah sama dengan isi hati Tuhan, maka percaya seperti ini yang Tuhan cari di antara kita. Oh, dari KSZI saya kata terjemahan apa? Yahweh memberiku ganjaran karena aku melakukan yang benar. Dia menggantikan deritaku. Terima kasih Bapak. Karena dengan rahmat, karena tanganku bersih daripada dosa. Keren. Dia menggantikan deritaku. Terima kasih Bapak. Jadi hari ini mari masing-masing kita selalu periksa diri. Bagaimana percaya kita kepada dia. Makasih Gali, kalau Gali memberikan tema ini untuk kita belajar. Jadi ayo hari ini semua kita mempunyai konsep percaya walaupun tidak ditolong oleh Tuhan. Tetap percaya walaupun doaku tidak dijawab. Tetap percaya walaupun aku belum sembuh. Tetap percaya walaupun penderitaan yang kau alami belum lewat. Ini yang Tuhan cari. Puji Tuhan, satu ayat lagi. Ini dari siapa? Gali atau Filipus?
2 Korintus 12 ayat 9. Gurga, apa kabar kamu? Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini doanya Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wih, haleluya. Akhirnya gini jawabannya. Sebab itu. Jangan dibilang ini orang aneh atau orang gila, jangan ya. Sebab itu. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dari Tanjung Duren, Jakarta ada komen. Yakin dengan iman, walau tidak melihat tapi percaya. Amin. Siap semuanya memiliki iman yang walaupun ya harus siap semuanya. Terima kasih Bapak untuk mengajar kami percaya yang walaupun doa nggak dijawab, Tuhan tidak menolong, tapi tetap percaya. Woi, dari hamba Tuhan, dari Medan, barusan melewati fase tersebut dan semakin dikuatkan dengan penyampaian firman Tuhan hari ini dari Papa. Terima kasih ya Pak, Tuhan Yesus menyertai. Oke, puji Tuhan. Jelas semuanya anak-anak warga binaan. Kalau kalian sedang mengalami hal-hal yang berat, misalnya maaf, nggak dapat remisi, nggak dapat pengurangan masa hukuman, apa yang saudara urus belum dijawab, masih terhalang ini terhalang itu, ayo hari ini kita semuanya tetap percaya. Iku lama ini Papa nggak dengar kabarmu nak. Ya, ayo kita harus tahu. Oke. Ini ada murid Yesus yang secara medis dinyatakan sudah lewat karena serangan jantungnya parah. Aku sudah sembuh, bahkan sejak sebelum aku lahir. Amin. Itu kebenaran yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan buat kita. Oke.